Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah teman-teman, siapa di sini yang lagi cari iPhone 14 Pro Max? Nah, kebetulan harganya sudah cukup turun ya. Mengingat pertama kali rilis di tahun lalu di akhir tahun yaitu 22 juta untuk yang varian 128 GB. Sedangkan untuk sekarang itu harganya sudah di kisaran 19 jutaan ya teman-teman. Tidak salah karena memang untuk iPhone seri 15 sebentar lagi akan rilis ya teman-teman. Jadi otomatis iPhone 14 Pro Max ini turun harganya. Nah, mengingat di sini ada iPhone 14 Pro Max, ini serinya yang resmi Indonesia. Kebetulan warnanya deep purple ya teman-teman. Di sini juga untuk tampilannya seperti ini. Biasa karena ini sudah melakukan pemakaian ya teman-teman, jadi ada lecet-lecet sedikit. Jadi langsung saja kita akan simak keunggulan dari 14 Pro Max ini. Nah, dari sisi layar 14 Pro Max ini memiliki layar 6,7 inci, terbilang cukup besar. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang suka nonton atau juga yang suka dengan iPhone atau smartphone dengan layar yang besar seperti ini. Ditambah lagi menggunakan layar terbaru dari iPhone yang sudah menggunakan dynamic island seperti ini. Jadi kalau teman-teman memutar musik atau memutar apa saja itu nanti ada notifikasi di bagian atas seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini sangat rekomen banget yang suka dengan bentuk iPhone seperti ini. Nah, sekarang kita akan sedikit informasi ya teman-teman. Untuk iPhone 14 Pro Max ini menggunakan chipset Bionic A16 dengan 4 nanometer, menggunakan RAM 6 GB. Ditambah lagi untuk internalnya itu ada yang 128 GB, 256 GB, 512 dan 1 TB. Nah, untuk iPhone 14 Pro Max ini memiliki beberapa kelebihan ya dibandingkan dengan iPhone sebelumnya, atau bahkan iPhone 14 Pro Max ini terbilang salah satu yang menjadi paling worth it dibeli di tahun ini. Karena mengapa? Yang pertama, memiliki tampilan layar yang lebih baru ya, dynamic island seperti ini. Terus yang kedua, memiliki ukuran layar yang besar, itu termasuk kelebihan dan juga bisa termasuk kekurangan bagi orang-orang yang tidak suka dengan ukuran yang besar seperti ini. Nah, selanjutnya memiliki baterai yang cukup baik, ditambah lagi juga menggunakan chipset yang sangat kencang ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi untuk kameranya sendiri ini sudah terbilang sangat baik ya, karena memiliki beberapa fitur. Yang pertama di sini ada 0,5 ultrawide yang biasa atau kali 2, dan juga untuk telefoto atau kali 3. Ditambah lagi di sini sudah ada mensupport sinematik dari iPhone 13 Pro atau 13 Pro Max seri 13 itu sudah ada sinematik. Nah, jadi ada yang 1 kali dan 3 kali ya. Ini lebih zoom lagi. Untuk pengambilan videonya lebih baik dibandingkan iPhone sebelumnya. Terus ditambah lagi di sini juga untuk iPhone 14 Pro Max memiliki harga yang sudah cukup turun. Awal rilis 22 juta, sekarang sudah sampai di angka 19 jutaan untuk varian terendah 128 GB. Itu yang resmi ya. Di sini juga untuk iOS sangat panjang ya teman-teman, bisa sampai mungkin 5 tahun ke depan. Untuk desainnya juga terbilang cukup elegan dan mewah ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan kelebihan dari iPhone 14 Pro Max ini. Nah, ditambah lagi untuk kekurangannya menurut saya ini terbilang bobotnya agak berat ya, di 240 gram. Jadi ada yang bilang juga terlihat mewah, kokoh, tapi juga ada yang bilang kalau ini terlalu berat untuk ukuran iPhone. Terus ukurannya juga besar, agak susah ya kalau kita kantongin gitu. Jadi harus ada tempat tersendiri. Tapi selebihnya ini tidak ada lagi kendala ya. Tidak ada juga kasus green screen di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Yang terjadi green screen di iPhone 14 Pro Max ini aman-aman saja untuk layarnya. Untuk iPhone 14 Pro Max ini terbilang lebih banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Nah, untuk selanjutnya baterainya ini sekitar 4000-an, 4300-an. Jadi untuk baterainya ini terbilang cukup irit ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakannya secara normal itu bahkan bisa sampai 2 hari. Atau untuk teman-teman yang terlalu sering menggunakan iPhone mungkin ya sehari.
sekali mencharger ya, walaupun memang untuk menchargernya itu terbilang sangat cepat ya, 1 jaman atau 1,5 jam itu udah bisa full menggunakan charger yang fast charging. Nah mungkin untuk hasil foto dan video teman-teman nilai sendiri, saya lampirkan. Baiklah teman-teman, itulah video yang dapat saya berikan. Silakan teman-teman nilai sendiri hasil foto dan videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya.